mengetahui lebih detail mengenai berita ini, kita sudah mendatangkan pengacara kedua belah pihak, yaitu Elsa Syarif, sarjana hukum. Halo Bu Elsa. Terima kasih sudah datang Ibu. Iya. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Kita silakan duduk Ibu. Nah, Bu Elsa Syarif ini adalah kuasa hukum dari kedua belah pihak ya? Kok bisa sih dua-duanya milih pengacaranya? Biasanya kan satu orang pengacaranya satu gitu Bu Elsa. Ya ini masalahnya dengan Dena seperti anak saya sendiri, dan saya juga kenal dengan Jerry dengan baik. Dan mereka sebetulnya sudah sepakat untuk bercerai. Mereka sudah sepakat untuk bercerai. Kapan datang ke Bu Elsa itu kapan sih? Nggak ada datang. Yang datang waktu saya mau ke Polandia ya, Mei. Oh Mei tahun ini. Mei tahun ini Mbak Emil. Oh dari ibunya. Datang. Saya kan memang ngurusin seluruh keluarga ya, dari Mbak Emil, Denada dan Riko. Jadi Denada dan Jerry sendiri belum pernah datang langsung ke Bu Elsa? Udah datang akhirnya. Oh datang akhirnya udah? Jadi udah. Kapan itu datangnya? Mereka nggak datang bersama ya. Pertama Mbak Emil bilang, kebetulan saya juga mau keluar jadi hanya sebentar. Mbak Emil bilang bantuin Denada mau cerai. Tapi mereka udah sepakat untuk bercerai, tinggal bantuin aja prosesnya. Ya udah, saya bilang nanti saya pulang dari Polandia biar Denada datang. Nah kemudian Denada datang, saya tanya kesepakatannya apa. Saya nggak mau nanya-nanya, nanti tambah sedih. Oh, jadi keadaan ketika datang ketemu Bu Elsa itu seperti apa kondisinya? Iya, jelas nggak seperti Denada yang saya kenal. Udah lama ya, saya kenal ya sejak tahun berapa ya? 90-an. Dia masih remaja begitu ya. Iya. Jadi apa? Kelihatan sedih, depresi. Saya nggak bisa, saya kan bukan dokter ya. Jadi saya lihat memang sedih dan saya nggak mau ganggu. Sebetulnya secara sepintas sudah dijelaskan sama Mbak Emil, tapi secara untuk menjelaskan di publik saya rasanya nggak mau, karena saya lihat sudah sepakat untuk bercerai. Jadi waktu Dena datang apa aja yang mau disepakati. Ada tawaran ini, kemudian berapa hari kemudian Jerry datang. Jerry ada koreksi perjanjian kesepakatan cerainya, jadi koreksi. Terus Sabel sama Dena. Oh Dena Bilang ini pokoknya terserah deh, yang penting cerai. Oh gitu. Kalau Jerry aurumnya sendiri seperti apa? Kalau Denada kan kelihatan dia berbeda dari seperti biasa. Kalau Jerry? Iya, kayaknya tenang-tenang aja. Kayak tenang-tenang aja. Jadi nanti ya saya anggap seperti anak saya, dua-duanya saya bantu. Karena mereka yang sudah sepakat. Jadi untuk didamaikan nggak mungkin. Didamaikan nggak mungkin. Karena kan setahu saya kalau ada orang ketemu pengacara nih mau bercerai, pasti jalan pertamanya itu adalah diusahakan untuk mediasi dulu. Ini enggak, pokoknya saya udah terima hasilnya udah begitu. Maunya begitu, udah bulat sekali. Sudah bulat sekali, sehingga saya udah daftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sudah didaftarkan. Jadi sidang pertamanya nanti? Kalau nggak salah 3 Agustus ya. 3 Agustus. Ini kenapa mengajukannya di bulan Ramadan gitu Bu? Saya orang kaget gitu. Di bulan ini yang tenang-tenang gitu, tiba-tiba ada berita mengagetkan. Karena Denada maunya secepat mungkin. Cuman saya ikutin karena dia kan sedih ya. Saya bilang iya oke, saya daftar. Walaupun saya tahu nggak mungkin sidang perceraian itu di bulan ini, puasa, nggak mungkin. Pasti setelah Lebaran. Tapi mungkin demi ketenangannya Denada yang sudah ingin cepet-cepet cerai. Itu Bu Elsa nggak membujuk Bu Elsa? Maksudnya ya kan salah satu tugas kita juga begitu ya, kalau ada kan ibunya supaya udah memikir ulang gitu. Ibunya udah membujuk dan kelihatannya memang pada saya lihat prinsip-prinsip tertentu kayaknya mereka sulit untuk disatukan. Dan juga saya juga dengar dari sisi Jerry juga kayaknya mereka sulit. Jadi kalau sangat prinsipil sekali, kalau mereka bisa bersatu itu sulit. Jadi ini intinya adalah secara prinsipil tidak bisa disatukan. Apa artinya? Dena punya pandangan sendiri yang tidak bisa menyatu dengan Jerry. Iya, dua-duanya nggak bisa. Dan Jerry pun pikir bisa berat kalau mereka tetap bersama dalam perkawinan. Akan tetap ada pertengkaran-pertengkaran seperti itu. Ada ini nggak sih syarat kalau mau rujuk gitu? Saya mau rujuk, saya bisa sih rujuk, tapi kalau gini ada nggak sih Bu Elsa? Iya. Dari kedua belah pihak nih, dari Dena maupun Jerry. Dena sama sekali enggak. Terus Jerry juga nggak kasih kesempatan untuk mereka bersatu kembali. Jerry juga tidak memberi kesempatan. Maksudnya gimana?
Ya saya sulit ya. Tidak memberi kesempatan atau apa? Dia tidak mau mengalah atau tidak mau? Ya, mereka pikir memang lebih bagus berpisah. Dua-duanya seperti itu. Jadi Dena kalau lebih emosional, kalau jadi secara logis memang menganggap tidak bisa. Iya, udah harus jalan masing-masing. Harus jalan masing-masing. Bu Elsa sebagai teman dari kecil menyayangkan ini nggak sih? Ya sus, tentunya semua orang ingin keluarga itu utuh, apalagi udah punya anak. Tapi masalahnya saya bisa mengerti kenapa mereka harus berpisah. Jadi Ibu Elsa bisa mengerti kenapa mereka harus. Oke, baiklah. Ini nggak seru ya kalau misalnya setiap tamu tidak didudukan di kursi fitnah atau fakta. Termasuk pengacara kondang ini, Bu. Bu Elsa silakan duduk di kursi ini, Bu. Kita akan bertanya secara lebih detail. Oh iya. Dikira ada yang bohong. Mulai ditata. Mulai. Ini Bu Elsa, duduknya susah banget. Oke, duduk ya. Bu Elsa, ini kita mau sebetulnya intinya adalah kita mau mengklarifikasi berita-berita yang beredar di luar melalui pertanyaan yang bentuknya jawabannya adalah fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta, Ibu Elsa Syarif, bahwa isu orang ketiga adalah salah satu alasan mengapa Denada dan Jerry Aurum sulit untuk rujuk kembali. No comment. No comment katanya. No comment itu artinya agak gimana gitu ya. Oke. Fitnah atau fakta, Ibu Elsa, bahwa Denada pernah mendatangi kantor Jerry Aurum dan marah-marah karena curiga ada orang ketiga. Tolong diselidiki aja sendiri. Katanya tolong diselidiki sendiri. Tapi Bu Elsa pernah mendengar itu? Iya, saya nggak no comment juga. Tapi di berita ada selentingan itu, Bu Elsa tahu? Ya, saya nggak pernah menanyakan hal itu karena kalau saya tanyakan memang bisa menimbulkan kesedihan amat dalam bagi Denada. Oh gitu, jadi Bu Elsa nggak nanya-nanya? Nggak kepo, Bu, kalau saya mah kepo ya. karena ini kan dari ibunya, pokoknya tolong diproses. Tapi saya udah tahu cerita lengkapnya. Udah tahu dari siapa Ibu cerita lengkap? Dari Mbak Emil, dan saya nggak mau. Kalau mau ditanya lagi ke Denadanya. Oke, kasihan. Fitnah atau fakta, Bu Elsa, bahwa Jerry Aurum dan Denada sampai saat ini masih tinggal serumah? Oh enggak. Jadi Denada di rumah ibunya? Denada itu rumah dari warisan yang saya urus. Oke. Di Pejaten. Di Pejaten. Jadi ke rumahnya dia sendiri. Waktu mereka menikah, mereka tinggal di rumahnya Dena. Oh, di rumah Dena yang warisan itu. Oke, jadi sekarang Jerry-nya yang out. Begitu ya? Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Bu Elsa Syarif, bahwa isu KDRT juga menjadi salah satu alasan mengapa pasangan ini berniat bercerai? Fitnah atau fakta? Apa tuh? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak bisa komen karena mereka udah sepakat untuk bercerai. Kalau itu nanti memperuncing, mengungkit luka lama ya. Oh oke, baiklah. Kita akan setelah ini kita akan mencoba mewawancara ya Ibu Emilia Contessa, karena katanya Bu Elsa Syarif ini juga banyak dengar ceritanya dari Emilia Contessa sebagai ibunda Denada yang pastinya juga sedih atas kalau melihat putrinya juga sedih luar biasa. Iya. Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Di bulan Ramadan ini kita semua, saya lah paling nggak kaget gitu ya mendengar berita Denada mengajukan gugatan cerai. Tadi saya tanya ke Bu Elsa, ternyata bahwa ya memang diajukan buru-buru karena Denanya pengen buru-buru, walaupun tampaknya sidang memang akan dilakukan sesudah Lebaran. Nah, Bu Elsa boleh nggak sih minta tolong dihubungin ke Ibu Emilia Contessa begitu, karena kemarin-kemarin memang di beberapa media ini yang berbicara adalah mamanya Dena, yaitu Tante Emil. Ini speakernya yang mana ya? Ini ya, halo. Halo, assalamualaikum Mbak. Iya. Di mana nih?
Oke. Ini. Oh, ini di sini. Iya, Mbak Emil Oke, ini. Mbak Emil, ini Kak Ros. Iya. Apa kabar Bu Elsa? Apalagi Mbak Rut? Iya. Apa kabar maksudnya? Oke. Mbak Emil boleh tanya nggak sih seperti apa sih kondisi Denada sekarang? Apakah betul katanya sedih sekali nggak mau keluar kamar gitu? Iya, dia masih di rumah terus. Dia pernah keluar rumah. Dia banyak di kamar gitu, dan dia banyak bercanda sama anaknya aja. Kemudian saya juga insya Allah dia baik-baik aja, mudah-mudahan dia baik-baik aja terus. Karena saya juga tinggal sama Dena selama di Jakarta. Sekarang biasanya kan saya tidak pernah tinggal di rumah Dena, cuma kali ini memang selama saya kerja di Jakarta saya masih tinggal dampingi lah gitu Dena. Oh, jadi sekarang Mbak Emil yang datang nemenin Dena di rumahnya begitu ya? Iya Bu. Nah, ini benar nggak sih, kita mau klarifikasi aja, ada berita muncul di beberapa media bahwa ada orang ketiga gitu di dalam menjadi salah satu alasan perceraian ini. Benar nggak sih Mbak Emil? Oh ya gini, mungkin saya tidak baik kalau saya yang memberi komentar masalah hal-hal yang di luar kapasitas saya lah gitu. Jadi kalau hal begitu mungkin sebaiknya ditanyalah kepada yang bersangkutan, kepada Dina, kepada Jerry ya. Jadi kurang baik kalau saya yang bicara lebih dari yang bapak saya lah saya boleh bicara. Mbak Emil, tapi Mbak Emil udah ketemu sama menantunya, sama Jerry? Sudah. Oh, sudah. Sudah, tapi ini kebetulan dia jemput Shakira berenang gitu beberapa waktu yang lalu, kita ketemu, dan saya sebetulnya agak menunggu gitu dia untuk bicara sama saya gitu ya. Tapi dia hai apa kabar begini. Seperti nggak ada apa-apa gitu ya? Apa gitu loh. Jadi ya saya diam aja gitu, saya tidak mau membuka pembicaraan masalah kondisinya mereka gitu. Nah kemudian setelah dia dengar statement saya di beberapa media, terus dia hubungi Dina gitu, dia bilang aku mau bicara dong, aku mau ketemu sama mama gitu. Terus Dina sampaikan kepada saya, dan saya bilang ya nantilah. Oh jadi memang sudah ada rencana akhirnya mau bertemu dan berbicara serius mengenai rencana mereka berdua. Memang kan sebetulnya harusnya seperti itu awal. Sebelum ada gugatan. Masukkan gugatan sebetulnya harusnya sudah bicara, dan yang tadinya yang harapkan pada waktu lagi gawat-gawatnya itu sebetulnya adalah kita pertemuan antar keluarga gitu ya. Atau saya pribadi dengan Jerry juga tidak apa-apa, karena Jerry kan juga bisa memutuskan, orang dewasa bisa menyelesaikan, memutuskan apapun untuk kehidupan dia lah gitu istilahnya. Tapi kan saya menunggu-nunggu kelihatannya belum ada gitu ya. Dia berpikir ya saya diam aja, saya bilang ya sudah kalau memang seperti itu ya. Misalkan tadi saya berharap apapun misalnya mereka percaya pun gitu, karena hubungan mereka kan akan seumur hidup ya. Betul. Ada Shakira gitu. Iya betul. Nah, Ini kalau memang tidak pernah dibuka pembicaraan itu ya saya diam aja, saya juga kekeh juga, saya pikir ya sudah lah gitu. Jadi memang ada harapannya sebelum pengajuan gugatan ini paling tidak adalah niat keduanya untuk memperbaiki memang masalahnya waktu pada saat gawat-gawatnya itu ya, Mbak Emil ya, harapannya waktu itu. Tadinya. Kalau sekarang sih udah Sudah lewat. Saya hanya tanya sama Dina, dan Dina kelihatan diberi kemantapan yang luar biasa. Oh, mantap. Itu juga sudah melalui nasihat-nasihat berbulan-bulan dan sejak akhir tahun lalu kan. Tapi Mbak Emil sendiri kalau mendengar alasan Denada ataupun Jerry untuk bercerai ini, Mbak Emil sendiri bisa memahami nggak? Bisa paham alasannya nggak? Oh ya, saya bisa memahami. Bisa dari sudut Dena, saya bisa memahami. Dari sudut Dena. Ya. Walaupun saya pun sejak akhir tahun lalu pun, tapi saya tetap menahan gitu. Menahan dia, saya bilang kok pikirkan lagi. Saya bilang gitu ya. Saya bilang gitu, jangan suka terpengaruh omongan orang. Tapi Mbak Emil memang prinsipnya tidak mau mencampuri sehingga tidak menghubungi Jerry pada saat itu untuk membicarakan masalahnya. Iya, dan keluarga saya juga yang satu dua yang dengar salting, nah itu juga sudah bilang, ayolah panggillah Jerry. Saya bilang yang penting saya juga selalu
tuh punya janji kepada anak saya untuk tidak terlalu masuk ke dalam rumah tangganya. Kecuali dia minta saya, "Mas, tolong aku," baru saya akan ikut campur. Tapi selama dia tidak mengatakan bahwa "Maaf, tolong ya aku," seperti halnya ini proses ini, dia bilang, "Nah, aku mau cerai." Udah cuman itu aja. Tidak minta tolong dimediasi atau menjadi mediatornya begitu. Ini benar nggak sih Mbak Emil, ada berita juga di luar bahwa menyebutkan Dena itu pernah marah-marah juga datang ke kantornya Jerry Orum pada saat Mbak, Dena itu yang luar biasa sabarnya. Luar biasa sabar. Dia tidak pernah marah sama Jerry. Jerry itu touring sama teman-temannya yang motor gede itu bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa 4 hari. Tidak pernah dikomplain sama Dena. Nggak pernah komplain. Tidak pernah. Dena itu sabar luar biasa. Nggak cemburu sama ada kalau misalnya Jerry motret cewek-cewek cakep gitu, cemburu nggak? Enggak ya. Saya heran. Oh, kamu aja bisa. Aku bilang, enggak, itu adalah pekerjaan dia. Misalnya seperti dia mau berdiri ya. Saya bilang, Dena, kamu nggak bisa berhari-hari nggak ketemu suami kamu jalan-jalan sama teman-temannya. Cuma itu juga baik. Ya ada yang namanya istri itu punya hak. Itu boleh kamu sampaikan kepada suami kamu. Kamu bilang dong, batasi apa segala macam. Orang kalau sudah berkomitmen menikah, itu sebagian dari kesenangannya harus dia kurangi. Itu aja dia masih santai. Baik. Dia bilang, oh jangan, dia bilang aku tidak mau. Jadi menjadi tidak senang hidup dengan aku. Jadi harus keluar miliar lah. Termasuk pekerjaannya dia foto-fotoin apa yang cantik-cantik. Dia bilang itu adalah profesinya Jerry. Baik. Silakan. Baik, Mbak Emil. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti kita undang ke sini, mau dong ya Mbak Emil ya? Ya boleh. Aku kan kerjanya di Jakarta, jadi kapan aja boleh kecuali ini ya kali ya hari-hari libur berarti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Emil. Salam buat Denada. Terima kasih Bu Elsa. Assalamualaikum. Baik. Jadi intinya kalau ditanya Denada ini adalah mereka berdua memang tampaknya sudah sepakat untuk bercerai gitu ya. Hanya memang yang disayangkan adalah sebelum akhirnya jatuh putusan untuk mantap bercerai, kenapa kok tidak ada pembicaraan keluarga apa ya istilahnya, ngobrol dulu lah, barangkali memang bisa diperbaiki. Tapi ternyata sudah mantap ya sudahlah. Mereka berdua yang sudah mantap langsung Denada minta tolong ke saya melalui padahal Dena katanya sabar banget, ditinggal touring seminggu nggak ketemu ya kan, nggak marah-marah. Kalau saya juga nggak marah, cuma saya jual motornya di situ. Supaya jangan jalan-jalan. Supaya jangan jalan-jalan. Ngasuh anak tapi jatuh ke Dena. Oh Dena ya, jadi karena sepakat mereka berdua. Iya, jadi pertama juga secara hukum Jerry nggak bisa keras karena itu kan di bawah umur dan perempuan. Jadi dan apalagi kalau dia touring seminggu ya sampai mengurus kan. Anak. Denada kan care banget sama anaknya. Kemudian Denada nggak minta apa-apa, tidak ada apapun. Pokoknya yang penting anak. Biaya untuk anak? Biaya untuk anak berdua. Berdua? Jerry juga ngasih, Denada juga karena kan masa gara-gara Jerry nggak ngasih terus anaknya nggak makan. Iya sih, tapi kan harusnya emang bapaknya yang ngasih. Iya, bapaknya juga sebagian, terus juga kasih deposito. Oh, ada deposito untuk anaknya. Oke. Tapi langsung atas nama anaknya, Sakira. Oke, baiklah, baik. Kita masih ada tamu satu lagi yang akan kita undang di sini. Seperti apa kisahnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Ya seperti biasanya ya, Vena Melinda kan baru pertama kali datang ke sini, langsung kita sambut dong dengan kita dudukan di kursi saya. Ini dia. Silakan bawa masuk. Kalau biasanya duduk di kursi anggota dewan. Tapi udah duduk tadi di belakang. Tadi udah duduk di situ tadi. Tapi nggak panas. Kenapa digeser ke situ? Oh, satu dulu sini. Sini dulu. Sini silakan. Oh iya. Silakan. Ini tapi jangan dilihat, ini kursinya masih bolong, belum ditambal-tambal. Ini langsung duduk ya. Silakan duduk. Vena Melinda sudah pernah nonton acara ini belum? Pernah. Sudah pernah lihat Vera duduk di sini belum? Pernah. Oh pernah ya? Kalau Vero pasti ditonton. Kalau Vero pasti ditonton ya. Emang ini kalau ibu sama anak itu kayak lagi sama teman berondongnya gitu ya. Baik, Vena Melinda, saya akan ajukan pertanyaan di sini. Tolong jawab pertanyaan saya dengan cepat, lugas dan jujur. Apakah jawabannya fitnah atau fakta?
Karena jawabnya juga mesti begitu. Iya dong. Oh gitu ya. Mesti acting ya. Mesti acting. Fitnah atau fakta Mena Melinda? Oh, Mena Mena Melinda. sama kecil kok, bener, Oh, bener, Mena betul bener. ya. Bahwa kamu belajar Muay Thai karena kamu pernah menjadi korban kejahatan sopir angkot. Betul. Fakta. 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 Itu gara-gara mau ditunjukin jalan nggak tahu dibawa Iya. ke rawa-rawa. Tapi udah jago belum Muay Thai-nya? Alhamdulillah. Oh, Ya, nendang-nendang ke muka orang lumayan. Hati-hati kamu. Ini karena pakai high heels saja. Enggak bisa. Nggak, Oh, tapi Muay Thai. Kalau menembak ikut belajar juga. menembak karena guru nembaknya belum dapat lagi ya belum. Tapi aku harus punya dulu supaya gampang. Senjatanya kan harus izin dulu. Oh gitu. Tapi ada rencana juga mau Harus. Oh, Karena harus. kemana-mana sendiri. Ke sini juga sendiri. Oh, sendiri? Kemana-mana Nyetir sendiri? Nyetir sendiri ke dapur. Mobil sendiri. Jaguarnya itu. Enggak. Udah enggak Oh, ya? enggak. Dulu saya pernah naik mobil itu soalnya. Enggak. Itu udah lupakan. Lupakan. itu. Oh, lupakan ya itu. Udah ganti ya. Fitnah atau fakta? Vena Melinda, bahwa kamu pernah nonton konser Jello bareng rekan anggota DPR. Itu fakta. Oh, Tapi fakta. rame-rame. Oh, rame-rame. Ada Mas Ivan juga, ada Vero, ada Atala. Oh, ada Mas Ivan juga. Ada rame-rame kok semua. Oh, bukan nonton berduaan aja. Oh enggak, Oh, gila apa orang aku punya suami. Aku Oh, selalu waktu itu, kemana-mana oke. barengan gitu. Jadi kita memang rame-rame barengan. Termasuk ada teman anggota dewan Oh itu. iya, karena itu orang temanku. Mas Ivan juga kenal Oh, dari dulu, alah. dari tahun 2009. Waktu aku kunker kemanapun, ke kunjungan ke luar negeri, Mas Ivan kan selalu ada. Selalu Sampai ikut. saya di demo sama PPI Jerman kan gara-gara saya seorang satu-satunya anggota DPR perempuan yang membawa suami. Oh, pada suami. Sampai di demo gitu. Oh. Pada saat itu ya 2000. Padahal sebenarnya memang kemana-mana sama suami. ya, Oh. baru sekarang aja setelah officially saya sendiri Enggak. ya, saya Iya, masa sama mantan suami kan nggak mungkin, apalagi itu diomongin ya. Oke. Iya. Kalau yang waktu itu kepergok dia apa? Oh, Bandara Polonia katanya. Itu apa tuh? Oh kalau kayak gitu memang lagi kunker semuanya Kunjungan kita kerja. ya itu makanya susah Makanya ya. itu kalaupun kayak gitu karena perempuan Karena sering menjadi bahan perempuan. gosip. Dan waktu itu kan kalau saya di komisi 1, komisi 3 di mana saya memang banyak laki-lakinya ketimbang perempuan ya satu komisi kan kalau komisinya tergantung ya. Ya memang banyak laki-lakinya ya kayak sekarang juga saya kemarin pergi ke Rusia dalam rangka muhibah, saya seorang diri perempuan. Satu-satunya perempuan yang lain. Satu-satunya Itu nggak perempuan. menimbulkan curiga dari istri-istri yang anggota yang lain? Sebetulnya enggak sih, Oh, itu enggak. kan sebetulnya timbul dari orang sendiri juga, bukan Oh. dari pihak lain. Oh, oke. Alhamdulillah di politik saya nggak punya musuh politik. Jadi Justru aman-aman musuh aja. politik adalah orang yang paling dekat sama saya. Musuh politik adalah orang yang paling dekat. Lebih berpolitik daripada saya sendiri. Waktu Tapi, itu apa sampai sekarang juga? waktu itu. Waktu itu. Waktu Oke. itu. Tapi sekarang it's over. Oh, udah baik. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta Vena? Bahwa kamu ingin mendapatkan jodoh yang laki-laki bener. Iya iyalah. Yang kayak ini ya. Yang kayak ini nih. Yang kayak gini nih. Karena ada artikel nggak? Nah, ada artikel. Bunyinya artikelnya dulu adalah Vena mau mencari suami yang laki, nggak seperti yang dulu katanya gitu. Emang dulu bukan laki. Harus laki-laki bener. Harus laki-laki bener. Bener tuh maksudnya gimana? Jadi gini, kalau laki-laki itu mengayomi, laki-laki itu tidak mencari kekurangan seorang perempuan. Oke. Notabene dia adalah ibu dari anak-anak. Tidak mencari kekurangan Tidak, seorang perempuan. kalau menjadi ibu. kekurangan semua manusia ada Pasti kekurangan. Tapi bukan di saat kita terpuruk dalam perpisahan di situ dicari-cari, kemudian di blow up hal yang tidak bisa dibuktikan. Jadi pembunuhan karakter lah mungkin kepada itu. Jadi itu yang membuat- dimaksud dengan laki-laki benar. Ya, kalau laki-laki benar pada saat separate ya udah, mungkin kita tidak cocok. Jangan ada hal-hal yang membunuh karakter salah satu di antara kita, karena anak-anak satu di antara kita, karena anak-anak itu pasti tetap ini Tetap mamahnya, pengaruh. ini papahnya. Betul, betul. Sebisa mungkin ya kita dewasa aja. Tetap, tapi ya harusnya Tapi it's seperti itu. over, It's semua over, udah sudah berlalu. udah lewat. Fitnah atau fakta Vena? Bahwa kamu ini adalah tipe perempuan yang dominan dan tidak suka disuruh-suruh sama laki-laki. Sama, saya juga begitu. Enggak, kalau itu kebalik. Oh, kebalik. Kalau dilihat dari fisik saya memang orangnya tegas, karena saya punya dapil, saya harus punya leadership, itu betul. Tapi pada saat bekerja saja, pada saat saya di rumah, saya adalah orang yang sangat membutuhkan seorang laki-laki. Oh, Itu. jadi suka manja-manja. Sangat manja. Suka Kalau nggak digendong. manja, kalau nggak manja, saya nggak selalu didampingin kemanapun. Saya pasti independen dari dulu. Jadi ya. kalau misalnya lagi sakit digendong ke kamar. Oh, iya, tuh betul. Kalau pakai sepatu dipakein, itu karena manja.
Kalau pakai sepatu itu saya juga kaget Kayak ya. Cinderella gitu. Karena waktu itu kan bukan saya menyuruh kemudian dipaksa Bukan. harus memakaikan. Bukan. Enggak. Memang waktu itu memang dengan cinta ya. Oh. Jadi saya juga bingung, ada satu hal yang membuat hal nggak penting sebenarnya ya. Namanya kita husband and wife ya. Take and give gitu. Tapi kalau itu dijadikan satu kekurangan ya bisa juga. Oke. Jadi itu is depend on ya. is Tapi depend kemarin on. Ivan kita tanya soal itu, dia bilang gitu ya, memang karena memang Vena itu kan ingin jadi princess. Waktu Oh, itu memang enggak. karena cinta begitu. Kalau princess nggak, saya bukan tipikal oh, bukan. princess. Kalau princess saya sekarang udah pakai Sepatu kaca ya. Nggak, udah pakai supir. Nggak, maksudnya kemana-mana. manja, ingin kehidupan. Kalau manja kepada suami ya iya. Oke. Tapi kalau soal masalah sepatu itu di blow up di Media. media, kemudian di pengadilan, saya rasa nggak substansi aja gitu. Maksudnya itu kan dengan kerelaannya gitu. Tapi kalau itu nggak rela, Konteksnya beda ya, konteksnya kalau beda. itu nggak rela di blow up, berarti nggak ikhlas dong. Ya nggak usah dibahas dong kalau nggak ikhlas. Sebenarnya ya, makanya iya. it's depend on siapa yang mendengar dan siapa yang melihat kasus ini aja. Konteksnya gitu. pada saat itu Konteksnya, tidak tepat untuk iya. dibawa. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Vena, bahwa kamu sudah menjodohkan Feral dengan anak kolega kamu di Dubai. Enggak menjodohkan. Jadi Cuma apa? Dikenalkan? Saya ngelihat Feral tuh supaya dia kuliah lagi. Jadi banyak, ya banyak teman-teman saya yang anaknya tuh semua fokus kuliah. Saya hanya pingin sebagai seorang ibu, Feral tetap harus kuliah. Kasih inspirasi. Kasih inspirasi dan pertemanan ya, bahwa mama punya teman di sini, kamu bertemanlah sama anaknya. Jadi nggak ada niat jodohin. enggak. Kalau dia seneng ya alhamdulillah. Ya. Anaknya datang. Ya udahlah, kita suruh duduk juga sini Feral, Nah, jangan serang ini. diri, nggak enak ya kan. Kamu Mama duduk aja yang ya. duduk, Ya udah, panas. kamu duduk aja duduk. Enggak, aku juga penasaran sama ini baru mama. Ini baru tuh apa? Apa sih? Enggak. Ini baru tuh apa? Kita tanya aja ya Feral ya. Nanti Boleh. kamu jelaskan Feral. Langsung tetap lanjut. Fitnah atau fakta, Feral? Oh, aku. Ya, kamu yang jawab. Bahwa mama kamu pernah dekat dengan seorang pria yang hobinya menembak dan usahanya adalah tambang batu bara. Salah. Tambang minyak apa tambang batu bara? Ada Atau batu akik? benernya. Tambangnya kalau saya tambang emas ya. Oh, tambang emas. Fakta. 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 Terus masih deket nggak sekarang? Deket tinggal satu apartemen. Hah? Bukan. Satu gedung. Satu gedung. Feral. Mamanya gini, Feral. Nggak boleh. Macam Ini kamu. pembalasan mama soalnya waktu itu juga gitu. Kenapa pernah begitu ya? Godain kamu juga. Nah, ya udah. Tapi masih deket nggak sih, Ma? Fitnah. Oh enggak. Oh, udah enggak. Kalau orang yang berteman, bagi saya ya teman. Tapi kalau ada hal di perjalanan yang mungkin dia kurang sama anak saya, kurang sayang, saya lebih baik tidak melanjutkan. Ya, itu kurang sayang sama Feral. Bukannya kamu waktu itu pernah dikasih mobil? enggak. Oke. Saya juga nggak pernah minta-minta kayak gitu. nggak. Bukannya langsung mupeng gitu, Wah? Enggak. Masa sih? Jadi sekarang Mama, mau cari mama jodoh. masih sanggup membelikan Feral mobil. Tapi sebetulnya kalau buat saya didik anak bukan mobil ya. Apa itu? Kalau dia kuliah dimanapun, saya perlu jual aset, saya jual aset. Tapi bukan dimanjakan dengan mobil. Mobil seadanya, karena saya pun tidak pakai mobil yang bagaimana. Nggak Kuliah begitu tuh, cara Feral, saya. kuliah. Iya, kalau boleh mobil ya. insya Allah aku beli sendiri lah. CL. Tapi kalau untuk kuliah, buku, insya Allah pasti saya akan diusahakan. support, ya. Fitnah atau fakta? Feral, bahwa sekarang mama kamu dekat dengan seseorang yang tinggal di Dubai. Nah itu juga enggak. Bener nggak, Feral? Nah, Feral nggak boleh gitu. Itu ada. Tuh, Kak. Kan the whole family invite us. Iya, the Oh, whole family. salah kamu pikir ada apa-apa, Iya. Feral? Bukan aku yang ngomong, nggak tahu aku juga. Iya, makanya dari mana ini? Enggak ya, enggak ada apa-apa. Oh, orang kalau seorang yang inisialnya M, Oh, itu itu juga benar bukan. atau enggak itu? Tuh kan, berarti bener dong. Enggak. Itu buktinya. Ya itu pasti dari kamu juga. Udahlah. Tuh. Jawaban Vena Melinda disebut kepincut pria Dubai. Enggak. Berarti bener Ini dong. kan anak gara-gara kamu sebenarnya, Feral. Kita nanyanya. Sebenarnya gimana sih, Feral? Loh, ini gara-gara mama main Instagram sekarang. Oh, Jadi, gitu. Kenapa enggak, mama sekarang kaget Instagram kan. Jadi Kaget apa-apa Instagram. selalu ngepost foto-foto, dan waktu itu mama post foto bareng ada teman Sekeluarga, mama di Dubai. Itu sekeluarga. Lo punya istri? Sekeluarga. Iya, Oh, iya alah. anaknya yang aku Kenalin sama kenalkan. kamu. Sebenarnya kamu yang mau dijodohin sama anaknya, Iya. bukan mamanya. Gimana sih, Feral? Kan bukan aku yang ngomong. Oh, kamu yang ngomong. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta terakhir untuk Feral sebelum kita ngobrol, bahwa kamu senang banget ketika mengetahui kabar bahwa mantan pacar cinta Laura sekarang pacaran sama Nikita Mirzani. Betul nggak, Feral? Seneng banget. Nggak tahu, biasa aja sih. Tapi Jadi, kamu ada rasa lega gitu ya? Feral tuh sebenarnya sayang sama cinta. Dah.
Penerbangan selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. No. Ya, masih bersama ibu dan anak ini Vena Melinda dan berondongnya Vera masa ya. Tadi udah saling buka. Jadi gimana dia tuh sebenarnya cinta sama Cinta Lore ya? Iya. Oh, Cuma orangnya Virgo kan. Siapa yang Virgo? Ini. Oh iya, orang Anaknya ini. kan maunya dikejar. Oh gitu. Tapi senang loh lihat Vena sama Feral ini sekarang hubungannya apa ya, deket banget, harmonis. Makanya Dulu setiap sempat ngambek. kali ada acara yang ada Feral, aku selalu ngeluangin waktu. Karena kalau nggak gini susah ketemu anak ini ya. Oh iya iya. Kalau adiknya lebih gampang, tinggal dijemput, makan, semua gampang. Tapi kalau dia ya harus aku susul kemana dia ada. Mbak Vena mau nggak jadi bintang tamu? Sama Feral nggak? Iya, pasti aku luangin waktu. Nah, sekarang dulu kan pernah hubungan apa Iya. istilahnya? Ya, Menjauh. mengalami masa-masa yang kurang harmonis gitu. Karena sekarang hubungan sama Feral sudah baik. Sama Mas Ivan bagaimana? Baik juga kah atau bagaimana? Semua tuh harus dari kedua belah pihak gitu loh Mbak Feni. Jadi kalau aku juga tidak diorangkan, menurut aku ya aku mendingan diem aja. Tapi sekarang masih sama seperti itu? Masih. Oh, masih. Ya, kalau aku sih sekarang yang penting anak-anaknya ya. Oh, kalau anaknya udah anak-anaknya oke. sudah respect, sudah mencari aku, bagi aku alhamdulillah. Makanya apa yang aku buat sekarang ini, aku percaya makanya kita harus terbaik dulu. Nggak harus sama anak, sama siapa, Siapapun. misalkan anak yatim piatu atau apa. Pasti feedbacknya ada dan aku ngerasain 2 tahun. Semua jawaban dari doa-doaku lambat laun semua. Dan tadi malam Atala ngomong, "Mah, dia kan udah punya kamar di apartemen. Boleh nggak buku-buku kuliah mama disingkirin? Aku mau taruh barang-barangku." Itu yang namanya aku langsung gila ya. Alhamdulillah bahwa anak itu sudah meskipun nggak full dalam seminggu, tapi dia mau tinggal di situ. Tinggal kamarnya kakak, saya udah janji pasang karpet. Jadi semua doa-doa itu terjawab pelan-pelan. Tapi memang sabar tuh harus sabar. Jadi itu kebahagiaan yang luar biasa. Buat seorang ibu karena pada saat itu Itu kan doanya 2 tahun ya. 2 tahun 2 doanya. tahun. 2 tahun jauh sama anak itu. Untung saya nggak masih optimis gitu. Bisa kerja, masih bisa ke dapil, masih bisa. Masih Ya ada semua tuh kegiatan. hanya Tuhan gitu. Semakin saya tanya sama orang, psikiater lah apa, nggak pernah ada jawaban yang spesifik yang membuat hati saya tenang. Tapi kalau minta kepada Allah, jawabannya ini. Ya. Oke, baik. Nah, ini juga senang sekali Vena bisa mendampingi anak-anak yang tumbuh besar. Feral yang juga sudah mulai jatuh cinta gitu ya Maya gitu. Kita mau tunjukin ke Mama nih VT-nya Feral sama Cinta waktu datang di Rumpi. Oh. Tuh, katanya dia mau ngasih kado. Oke, kita lihat yang berikut ini. Feral, boleh nggak sih sedikit nyanyiin lagu Aku Cinta Padamu ya? Nyanyi ke siapa? Ke dia lagi. Bikin lagi, Ki. Sana ya. Aku mau kasih ke Cinta. Mau kasih ke Cinta atau kasih yang satu ini nih. Kita lihat. Apa lagi? Bahwa sesungguhnya Mama, kalau Mama sudah pernah dikenalkan sama yang mana? Kalau Cinta deket banget. Oh, Cinta aku. deket Kalau banget. Yuki Kato belum, kan nggak tahu nih belum. Kenapa belum? Kenapa belum sih? Enggak, karena mama suka sama Cinta dari awal. Dari dulu selalu dibelain, makanya sekarang mama ngomong gitu padahal apaan? Nggak, Yang sayang sama Cinta tuh mama. Iya, saya sayang sama Cinta karena anak itu smart ya. Dia tetap jadi artis tapi tetap pendidikan nomor Orientasi 1 pendidikan. dan memang pinter banget dan punya tanggung jawab. Jadi waktu itu yang libur ke Bali itu dia kan semua rame-rame di villa saya. Saya kaget dengar orang rumah Cinta tuh bisa nyuci, bisa apa. Saya kayak, "Hah, masa seorang bintang mau bisa masakin breakfast untuk serame-rame itu?" Ada berapa orang ya? 6 ya teman-temannya mereka itu. Saya salut gitu sama perempuan muda yang punya obsesi dan dia cita-citanya kerja di PBB ya. Luar Kejar biasa. lagi Feral, kejar lagi Feral. Pergi ke Amerika sana, aku minta Iya. sekolahnya ke Amerika sama Mama. Ide bagus nggak tuh? Enggak ya? Enggak ya? Oke, baik. Ma, jadi kalau Mama lebih ini ke Cinta Lora ya? Oh enggak, saya sih sama siapa aja. Udah Cuma kenal, udah kenalnya. kenal sama Cinta Laura. Nah, kalau misalnya pendapat Mama tentang perempuan yang satu ini bagaimana nih? Siapa lagi? Ini siapa namanya? Siapa namanya? Tatiana. Gitu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada apa ini? Aduh, dicubit. Iya, Nyubit kok, nyubit perutnya gitu ya. Ada apa sama Tatiana? Feral. Daripada ntar aku dimusuhin. Takut. Oh, anak ini masih
masih suka ngambek-ngambek gitu ya? Iya, masih suka ya namanya anak ABG. Jadi kalau dia musuhin aku repot. tidur. Nanti nggak jadi buka bersama deh Jadi ya. buka bersama. Jadi Tatiana itu siapa, Vera? Ayo jawab. Ayo. Ini menggoda puasa ya. Kamu tergoda dengan mereka. Masya Allah. Bukan menggoda amarah. Oh, menggoda amarah. Ini apa? Kamu ngefans sama Tatiana katanya? Enggak, dia temen sih, Oh, temen. dari kecil dulu di sekolah di high school juga. Oh, dulu di high school. Oh gitu. Terus kamu udah pergi bareng berdua sama dia? Enggak tahu apa hubungan ya, nggak ada apa-apa biasa aja. Kan nggak ada apa-apa, kenapa muka kamu gini-gini tadi? Ya nggak apa-apa, biar Karus penasaran aja. Biasa namanya acting. Ada apa sih sebenarnya sama Tatiana? Emang suka ya? Oh, mungkin sama perempuan yang berikut ini, mungkin yang ini nih. Ini. Apalagi. Siapa ini namanya? Hah? Isyana. Oh iya. Ini kabarnya mah, Vero ini lagi hobinya stalking Instagramnya Isyana Sarasvati. Waduh. Kamu naksir ya sama Isyana ya? Ini gosipnya dari mana sih? Kok menghayal? Kok tahu aja ya? Ya udah nggak Enggak, sih? bukan kok bisa menghayalnya. Emang Isyana aku belakangan ini suka dengerin lagunya. Karena kan ada di radio, cuman kok nge-stalk Instagram siapa yang ngomong asal banget. Benar nggak stalking? Yang manajernya Vero lah. Itu orang rempongnya kayak Rumpi ya. Oh jadi kamu ngefansnya cewek-cewek model kayak gitu? Emang harus Indo ya? Kayak mama gitu harus Indo? Ya, Mama nggak Indo. Mama nggak Indo. Ada lah Jerman-Jermannya Nggak dikit. ada, aku orang Bali, orang Bali. Jawa. Aku asli Indonesia. Oh, asli Indonesia. Harus kamu tapi pacarnya gitu-gitu mah, blasteran, Cinta Iya. Laura lah, Yuki Kato lah. Iya kan? Tatiana. Yang paling lah. penting dia punya ini cewek yang mensupport dia untuk sekolah. Gimana kalau kita ngomongin pacar mama aja? Oh, Gantian. ya nggak menarik Ini ya. dia Nggak ada menarik. berikut Udah ini ketuaan. foto laki-laki spesial mama. Ya, boleh ditunjukin? Nggak ada foto. Vera, Nggak Vera, ada. Vera, Isyana katanya baru putus sama cowoknya loh. Oh ya? Gimana kamu? Dia kurang ini apa ya struggle gitu. Sebagai cowok tuh mestinya kejer gitu. Gemes mama. Gemes ya, Ma? Kalau dikejar terus. Iyalah, waktu itu aku pacaran sama siapa mesti persetujuan mama dulu. Wah, Dulu, iya, itu aku masanya pernah dia- pacaran pas SMA, aku putus detik itu sama pacarku gara-gara mama. Kok bisa? Karena dia Mama marah-marah. Enggak, karena Iya, dia nggak pernah iya. belajar, Bohong. SMS-an terus, ceweknya cemburuan ya marah. Kalau sekarang mah bebas. Jadi kalau dari 4 itu, Ma, kalau dari sisi wajah atau mungkin kenal-kenal dikit, Mama sebetulnya lebih cocok sama yang tipe seperti apa? Katanya dia Tatiana gitu. Oh, Tatiana. Tadi barusan bisikin. Astagfirullah. Oh ya kita Tatiana. Tatiana. Nggak enak, jangan. Orang Oke, kita sambut itulah Tatiana. Ya, aku mau dijelasin dulu, jangan. Aku Iya, jelasin dulu. ada apa? Enggak, Tatiana temen doang dan nggak ada apa-apa, jangan dibikin Kamu bisikin apa-apa. Tatiana. Apaan sih nggak pernah? Tadi kamu bisikin apa tadi ke Mama emang? Kapan? Apa? Kok ada Tatiana tuh? Nggak ada, astagfirullahaladzim. Nggak, orangnya udah punya pacar soalnya nggak enak nanti. Oh, siapa yang, udah punya pacar? Udah punya pacar. Nggak apa-apa, Cinta Laura aja bisa putus. Isyana juga bisa putus. Baru pacaran ya kan ya? Baru pacaran. Aduh. Iya kan, Ma ya? Jadi nggak enak nih, maaf ya. Tapi kalau Mama, syarat-syarat yang baik buat Feral cari pacar yang seperti apa sih, Ma? Pokoknya yang Feral seneng aja. Saya tahu anak ini tuh pokoknya suka cewek yang mencintai dia, yang mengurus dia. Karena kan dia manja banget sebenarnya. Tuh. Dan Tapi dia- cinta katanya bisa masak salmon, bener? Cinta lagi. Oh, Jadi kamu jatuh cinta karena kamu pernah dimasakin salmon. iya benar. Cinta Apa nasi dalam goreng? sepotong Apa salmon. nasi goreng? Cela, judul ini banget. Baik, tepuk tangan dulu dong buat ibu dan anak. Hari ini Feral nggak berkutik dikerubutin sama mama-mama. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No secret.